Yo, semoga Tuhan menakdirkan kematian gue itu jauh, guys. Kenapa? Sayang, bos. Kalau gue cepet mati, ilmu gue itu nggak gue sebarin ya kan, nggak sempet gue sebarin. Jadi ya sia-sia gitu. Apa yang udah gue pelajarin, oke? Nah, jadi di sini gue bakal membahas ethical hacking lagi di part yang kedua, oke? Nah, jadi gue bakal ulas video gue kemarin dulu yang di part satu. Jadi ethical hacking itu kan nih gue pakai warna hitam aja dah. Warna hitam itu. Oke. Ethical kecil amat. Nah, ethical hacking ya itu kan kebagi dua. Nah, yang pertama itu yang ngehack pakai etika ya atau ngehack ya sopan lah ngehacknya gitu itu disebut white hat. Oke. Nah, untuk ngehack yang ilegal yang sembrono, nah itu disebut black hat. Oke. Nah, gitu guys. Nah, si white hat itu kan kalau mau ngehack itu kan harus minta izin ke pemilik web ya kan atau pemilik apapun lah yang bisa dia hack gitu. Pokoknya dia izin dulu gitu, nggak main bablas aja ya kan. Nah, sementara si black hat itu melewati barikade yang namanya pemilik web. Jadi dia langsung loncat aja ngehack gitu. Oke. Nah, kalau si ini udah dapat izin dari pemilik web ya si white hat, nah baru dia bisa ngehack ya. Bedanya itu aja sih guys. Oke. Nah, di sini di part kedua gue bakal membahas lebih jelas lagi mengenai apa sih namanya tentang hacking ini ya. Jadi sebenarnya sih gue bakal bisa sih mau alur maju ya langsung ke tahapan hacking. Tapi di sini gue mau menjelaskan dulu ya sejarah dari hacker atau hacking ya. Jadi sebenarnya zaman dulu tuh ya hacker sama hacking itu belum ada guys. Oke, nah langsung aja di sini kita akan bahas. Nah, pertama-tama kita scrolling dulu. Nah, kita sampai sini dulu. Jadi, kita akan masuk ke timeline awal abad ke-20-an ya. Yaitu sekitar tahun 1900 ya. Sampai tahun 1960-an lah ya. Nah, dari sekitar tahun 1900 sampai tahun 1960-an itu hacker itu belum ada. Oke. Nah, jadi zaman dulu itu hacker itu namanya adalah pricker guys. Oke. Jadi namanya adalah pricker. Nah, si pricker ini itu kerjaannya dia adalah mencari nomor telepon orang-orang penting seperti presiden dan juga perdana menteri dan segala macamnya. Pokoknya orang-orang penting lah. Dimana si pricker ini kalau udah dapat nomor telepon orang-orang penting ya biasanya itu untuk kebutuhan intelijen suatu negara guys. Oke. Nah, untuk kebutuhan intel. Nah, jadi zaman dulu itu ya namanya pon freak ya nama tekniknya. Kalau nama ininya sih apa sih namanya? Ini gue gedein lah biar kalian nggak enak. Nah gitu. Zaman dulu itu namanya adalah pon freak atau freak pon ya tekniknya. Tapi apa sih namanya? Kalau pelakunya itu disebut pricker guys. Oke. Nah gitulah pokoknya. Ini sekitar tahun 1900 sampai 1960 karena zaman dulu ya alat komunikasi ya cuma telepon doang gitu ya kan kita mau hack apa lagi ya kan. Nah, pencetusnya ya itu namanya adalah John Draper guys. Nah, di sini gue tulis saya ya. Ini gue kebawain dulu bentar. Nah, pencetusnya ini abang-abang yang fotonya di atas tadi ya itu adalah John Draper. Nah, dia dulu juga punya nama samaran nih guys, karena ya kegiatan ini sebetulnya bisa disebut ilegal sih kalau misalkan gak ada izin ya. Nah, nama samarannya itu yaitu adalah Captain Crunch. Captain Crunch. Jadi zaman dulu tuh udah ada nih guys, apa istilah-istilah nama samaran hacker. Ini kenapa ke bawah dah. Nah, nama samarannya itu adalah Captain Crunch. Nah, dia ini pencetusnya guys, oke? Sekitar tahun 1960-an ya kalau gua nggak salah ya, kan seingat gua aja nih. Nah, kalau misalkan gua ada yang salah ya koreksi aja guys, oke? Nah, dia itu dulu ya, cara ngehacknya itu dia pakai frekuensi fluid guys. Frekuensi fluid ya kan, itu disamakan dengan frekuensi telepon. Nah, dulu tuh frekuensinya itu sekitar 2600 Hz ya, Hz. Nah, jadi pakai fluid dia samakan dengan frekuensi telepon, ya kan setelah frekuensinya sama baru dia menebak si nomor teleponnya. Kira-kira kayak gitu ya, guys ya. Nah,
kemudian selanjutnya ya kan, ini amang-amang ini ya. Nah, ini pas dia udah tuanya nih guys. Oke, ini adalah dokumentasi aja sih. Nah, banyak di internet ya, Captain Crunch itu logonya begini guys, padahal bukan ya. Ini buat edukasi ke kalian ya. Kalau misalkan kalian ngulik-ngulik sejarah hacking, Captain Crunch ya, si Pricker 1 ini ya. Ingat ya, Pricker itu adalah istilah hacking zaman dulu. Si Pricker ini itu logonya bukan ini guys. Ini adalah logo snack ya. Ya, asal kalian tahu ya, ini salah nih. Ya. Jadi dia itu ada nama samarannya, cuma logo-logo atau gambar-gambar dia itu nggak ada guys. Nah, jadi ini merupakan snack ya, ini bukan apa-apa nih. Nah, kemudian, nah di sini nih, di tahun 1970-an itu sudah mulai ada sistem operasi. Nah, baru di tahun 1970-an ini ada yang namanya istilah hacker dan juga hacking gitu guys. Jadi hacker dan hacking ini itu dimulai di tahun 1970-an istilahnya ada. Kenapa bisa gitu, Bang? Karena sistem operasi dan juga bahasa pemrograman itu di tahun 1970-an itu baru mulai dibentuk, guys. Oke. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi dia mulai ada nih 1970-an, udah mulai ada internet ya kan. Udah mulai ada sistem operasi, udah mulai ada apa namanya bahasa pemrograman ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Baru dimunculkan istilah hacker dan hacking gitu. Nah, kemudian karena beberapa aktivitasnya ini terkadang itu tanpa seizin pemilik ya. Nah, itu udah mulai diperhatikan gerak-geriknya oleh pemerintah, guys. Oke. Nah, jadi sekitar tahun 1980-an ya, 1980-an itu pemerintah udah mulai aware nih dengan aktivitas-aktivitas yang disebut hacking ini, karena ada beberapa yang menyalahgunakan gitu. Nah, baru tuh di tahun 1980-an itu ada yang namanya istilah black hat, guys. Oke. Nah, ini adalah sejarah dari hacking yang patut kita ketahui gitu. Oke. Nah, pertama-tama ya, ini sedikit tambahan lagi nih, udah berapa menit dah? 7 menit ya, nggak apa-apa lah. Nah, sedikit tambahan lagi. Jadi di sini pada zaman dulu ya, itu kalau misalkan hacking ya, itu awal-awal itu nggak langsung SQL injection, enggak guys. Itu pertama-tama mereka itu bikin ya bahasa pemrograman itu dibuat virus dulu guys. Oke. Nah, pertama-tama mereka suka membuat virus. Nah, kemudian yang kedua, zaman dulu itu ya kan, itu kalau nggak salah ada yang namanya, lupa lagi gua. Jadi ada sistem operasi ya, tentu aja ya sistem operasi Windows jadi target ya, karena kan rentan virus guys. Terus penggunanya banyak ya kan. Malware guys, oke. Nah, malware gitu. Oke. Nah, terus pokoknya hal-hal yang istilahnya itu nggak nginjek ke ini ya, ke server atau segala macam ya. Jadi virus-virus sederhana yang menjebak user aja gitu. Itu awal-awalnya ya guys ya. Jadi nggak langsung ke teknik-teknik yang sekarang kita kenal gitu, kayak DDoS lah dan segala macamnya. Oke. Gitu guys. Nah, mungkin tuh videonya sampai sini terlebih dahulu ya, mengenai sedikit sejarah yang bisa gue jelasin. Nah, nanti di video berikutnya gue bakal membahas tahapan-tahapan hacking ya. Apa ntar dulu ya? Ntar dah, pokoknya adalah di video berikutnya. Oke, and bye-bye.